Ya, baik, kita akan teruskan pertanyaan berikutnya. Terkadang Ustaz terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena beda visi dan misi dalam mendidik anak, karena beda manhaj dengan pasangan menjadi pemicunya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Beda manhaj ini dilihat dulu manhaj yang mana ini. Kalau manhajnya sama-sama salafi, cuma satu ngaji di Hang, satu ngaji di Hong gitu, atau satu ngaji di Heng gitu kan, yang sama-sama salafi beda nama gitu kan ya. Ya hendaknya seorang istri hukum asalnya ngikut suami. Itu dipahami, harus saling paham kan, ikut suami. Karena anak itu adalah kewajibannya suami, dan pendidikannya anak itu di tangan suami. Itu pahami itu. Istri hanya membantu suami. Nah, kalau beda manhaj, misal contoh satu ahlus sunnah, satu bukan ahlus sunnah, lah ini gimana? Anda status istri begini, barakallahu fik, bagaimanapun tugas anak dan kewajiban anak, bebannya dibebankan suami. Ini pahami dulu. Istri hanya sekedar melayani apa? Suami. Ini poin. Terus gimana? Ketika anti sudah nasihatin kepada siapa? Suami. Berarti apa? Sudah, kewajiban anti sudah selesai di sini. Nah ini gimana Ustadz? Maka anti berdoalah kepada Allah, memaksimalkan berdoa kepada Allah, berupaya gimana caranya suami kamu itu dapat hidayah. Jangan berdebat di sini, anti kalah. Dan hanya anti tetap kalah. Karena itu kewajibannya suami. Anti itu kalau pengen masuk surga, apa coba? Taat kepada suami dan ridhonya, cari ridhonya suami. Maka saya katakan, istri itu kebutuhan primernya istri itu bukan duit, bukan makan, baju atau yang lain. Kebutuhan primernya seorang istri bagaimana caranya dia bisa masuk surga melalui ridhonya suami. Itu kebutuhan primer. Saya pernah ditanya suatu masalah nih, barangkali bermanfaat bagi istri. Ada seorang wanita itu mengajukan cerai. Dia yang menggugat cerai dari suaminya. Saya nanya alasannya apa? Dia nggak kerja, tidur, makan, tidur gitu. Itu gaya suami. Karena saya nggak betah punya istri, punya suami kayak gini Ustadz. Saya nanya ke istrinya, oke, cerai dan nggak cerai itu hanya kamu. Cuma saya nanya kepada kamu satu pertanyaan. Apa kebutuhan primer kamu, wahai seorang istri? Kalau kebutuhan primer kamu adalah makanan, maka ya sudah, itu pilihan kamu. Tapi kalau kebutuhan primer kamu adalah pengen masuk surga dengan ridhonya suami, maka caranya apa? Layani. Suami itu layani dengan maksimal. Berkhidmatlah kepada suami walaupun dia nggak kerja. Yang penting adalah di sisi kamu dalam ridhonya suami. Insya Allah dengan izin Allah suami akan berubah. Itu ini poinnya. Suami akan berubah selama kamu berkhidmat kepada suami kamu. Setelah 1 minggu datang ke saya. Alhamdulillah setelah seminggu itu dia berkhidmat kepada suaminya, masya Allah. Tak lama kemudian suaminya dikasih hidayah oleh Allah. Ya udah, saya akan cari kerja. Bayangkan Juf, dengan izin Allah. Anti dulu perbaiki diri kamu. Terkadang suami kamu itu tidak menerima kamu karena kamunya kurang maksimal kepada suami kamu. Coba berkhidmatlah, mencari ridho suami kamu, gitu kan? Mencari ridho suami kamu. Makanya kalau suami kamu minta izin restu mencari istri yang baru, gimana? Ridho apa enggak itu? Enggak ya? Enggak. Ya hanya akhwat lah. Ya hanya masing-masing kan gitu kan. Tapi kalau dia pengen surganya Allah kan, ya ini kan tinggal butuh dewasa kan. Pembahasan kita, kenapa kok terjadi pertengkaran?
gara-gara minta poligami? Yaitu karena masing-masing kurang dewasa. Suami yang nggak dewasa gitu kan ya, kok minta terus padahal istrinya belum mengizinkan. Istrinya kadang-kadang juga nggak dewasa karena suaminya sudah keblek, nah keblek nggak? Wajib menikah lagi tapi nggak dikasih izin oleh sang, ya masing-masing kurang dewasa lah. Ya gimana kondisinya aja kan gitu. Nah artinya dalam pertanyaan tadi adalah, pertama adalah kewajiban dalam pendidikan anak itu tertumpu pada suami, itu hukum asal. Istri hanya membantu kepada suami saja sebenarnya. Ketika istri sudah mengarahkan kepada suaminya kepada madrasah yang baik dan sunnah, ternyata apa? Tidak diterima oleh suami kamu, ya sudah, Anda sudah berusaha mengingatkan suami kamu. Dan berusahalah dengan memperbaiki diri kamu kepada suami kamu, mencari ridhonya suami, berkhidmatlah kepada suami. Insya Allah dengan tawasul dengan amal soleh kamu, insya Allah akan bukakan suami kamu dengan mendapatkan hidayah dan akan memondokkan atau menyekolahkan anak itu kepada madrasah yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya.